Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukin Altong dalam renungan Embun Rohani Pagi dari kota Ambon, Manise, Sabtu 31 Oktober 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memanggil kami untuk menjadi murid-murid dari Putra-Mu. Dan betapa bahagianya ketika saat itu tiba. Oh, kami dapat merasakan dan mengalami betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Namun terkadang kesombongan dan keangkuhan menjauhkan kami daripada-Mu. Karena itu kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu agar menerangi hati dan pikiran, membuka telinga dan mata kami untuk melihat dan mendengarkan Engkau lewat firman Putra-Mu. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama, karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kesombongan akan menghancurkan jiwa dan ragamu. Kesombongan mungkin akan melambungkan namamu menjadi terkenal dan populer, tetapi hanya untuk sesaat. Tetapi setelah itu, baik nama, harga diri, hati, jiwa, dan pikiranmu akan dihancurkan oleh kesombongan dan keangkuhanmu. Para sahabat sekalian, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mempertentangkan antara dua hal yang penting yang ada di dalam diri setiap orang. Di satu pihak adalah keinginan untuk dihormati, bahkan keinginan atau nafsu kita untuk menyombongkan diri di hadapan orang lain. Sementara di lain pihak ada sikap kerendahan hati. Kita bisa menyaksikan dalam kehidupan kita dua tipe orang ini. Ada orang yang begitu menyombongkan diri, entahkah dengan kata-kata saja, ataupun memamerkan
apa yang menjadi harta atau miliknya. Tapi di lain pihak kita juga menyaksikan ada pribadi-pribadi, baik orang-orang yang tidak mempunyai atau orang miskin, maupun orang yang berada tetapi mereka disatukan oleh nilai kerendahan hati. Hari ini kita disadarkan bahwa kesombongan akan membuat kita terkenal untuk sesaat. Tetapi setelah itu, yang kita dapatkan hanyalah kehancuran jiwa, hati, dan pikiran kita. Sebaliknya, kerendahan hati akan membuat Anda tetap berdiri tegar dalam menghadapi segala sesuatu yang Anda temui dalam hidupmu. Baik yang Anda terima adalah sanjungan dan pujian, tapi juga yang Anda terima adalah hinaan, ejekan, dan fitnah. Tetapi baik hinaan maupun sanjungan tidak akan membuat Anda terbang jauh ataupun membuat Anda jatuh terjerembab, karena kerendahan hati akan membuat Anda berdiri tegar menghadapi semuanya. Karena itu, di hari ini, marilah kita membangun sikap kerendahan hati sebagai penangkal atas kesombongan, kecenderungan kita untuk sombong dan menyombongkan diri. Hanya dengan kerendahan hati, kita akan menerima kehormatan baik dari manusia, tapi terlebih dari Allah kita. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan.